Di saat kita bicara tentang bagaimana membangun rumah tangga yang baik, yang indah, biasanya justru di balik himbauan begitu akan tampak bahwa banyak penyakit dalam rumah tangga. Di saat tidak kita bahas aman-aman saja, karena menganggap pertikaian sudah biasa, akhirnya retak, berantem, dan sebagainya. Ini hampir dari kemarin adalah agak pertanyaan tentang rumah tangga, rumah tangga, rumah tangga. Kadang-kadang kita berpikir, apa yang diinginkan oleh orang-orang seperti itu tuh? Itu mungkin model manusia egois yang tidak punya perasaan. Kemudian dia hanya pengen cari pelampiasan syahwat, menikah. Sehingga dengan pasangannya pun tidak menghargai. Itu berlaku laki perempuan. Perempuan yang tidak pernah belajar hidup. Makanya hari ini, kalau kita terapkan hadis hari ini adalah hadis kelembutan. Menjaga perasaan orang. Kalau sudah dari masa kecilnya ditumbuhkan dalam kehidupan yang baik, jangankan kok pada istri, pada orang lain pun dia pakai perasaan kok. Itu sama istri begitu. Pinjam duit seenaknya sendiri. Bisa jadi kepada orang juga numpuk utangnya dia. Manusia busuk dia. Karena apa? Dia tidak tahu diri dia. Dan dosa. Biarpun dengan istri dosa. Pinjam istri enak-enak saja. Sama istri yang busuk kalau tidak bisa menghargai suaminya. Karena kebusukan itu yang akan merusak rumah tangga. Sehingga kalimat-kalimat kotor busuk ini biar semua yang punya permasalahan segera kerasa. Sehingga orang-orang begitu itu keras, nggak paham dinasihati. Kalau tidak dicek begitu tidak sadar. Orang yang sering ngomong kasar sama suaminya, sering ngomong kasar sama istrinya, itu nggak sadar dia. Biarpun kadang sering ngaji loh dia. Padahal kalau ustadznya ngaji, nangis-nangis dia, tapi di rumah bikin nangis istrinya. Pembohong itu orang, harus sadar Anda. Semuanya tolong paham ini. Istri kelihatannya paling rajin ngaji, Masya Allah luar biasa. Tapi ternyata kalau di rumah, Masya Allah nggak sopan sama istri suaminya. Ngomong seenaknya, selekat-selekit. Ini hidup macam apa seperti itu? Coba sadar semuanya nggak. Makanya kunci yang telah sampaikan. Jangan sekali-kali Anda biasakan bahasanya dalam rumah tangga itu Anda selalu menganggap paling benar yang salah itu pasanganku. Itu kesalahan besar. Tidak ada benar rumah tangga yang dibangun oleh orang semacam ini. Ada problem rumah tangga semua koreksi, mungkin itu aku sebabnya. Tapi ada orang diingatkan oleh pasangan yang langsung kamu juga. Kamu duluan, nyalahkan tok. Sehingga rumah tangga susah dibenahi kalau di dalamnya ada orang egois. Diingatkan nggak bisa nerima dia. Mau beralasan, 1000 alasan. Laki perempuan sama modelnya. Alangkah indahnya jika rumah tangga seorang istri diingatkan oleh suaminya. Yang kamu jangan itu, iya bang makasih ya Allah. Makasih, Mbak. Ini ada beralasan. Tujuan suami yang ngingetin yang baik, dia beralasan. Tujuan istrinya baik, beralasan. Sehingga mungkin suaminya, istrinya menjadi, malas ngingetin lagi. Tujuannya baik, langsung beralasan panjang lebar. Loh. Ini awal kehidupan yang tidak enak. Sehingga di dalam rumah tangga itu nahan akhirnya. Mohon maaf, orang yang biasa begitu tidak pernah sadar biasanya. Sehingga punya agak kasar begini, kasarnya seorang dokter ngasih operasi. Setelah itu Anda akan indah di rumah tangga Anda. Harapan kami kan seperti itu. Loh ada orang nggak sadar begitu-begitu tuh. Dia tuh cuek sama suaminya nggak sadar, hanya lain suaminya tok. Suaminya jarang pulang ya suami saya, jarang pulang. Gimana mau senang pulang? Kamu kayak begitu. Senyummu jarang ada, pengabdianmu nggak ada. Bilang suami suruh pulang terus. Bener, saya sudah baik dulu. Ya kan suami mungkin sibuk suruh cari duit kan. Pokoknya jangan yang positive thinking deh. Jadi yang indah deh. Ini termasuk sebenarnya saya tidak membahas satu persatu permasalahan. Sebabnya sama, egois. Bukankah keindahan hidup adalah pengabdian? Di saat kita bisa berbagi, itu keindahan, puncak keindahan. Maka kapan kenikmatan dalam dirimu di saat mendapatkannya, awas hati-hati. Sehingga ada orang bisa menerima, tak bisa berbagi. Ini berlaku di mana saja dengan siapapun. Ya mungkin meningkat sampai tingkat meminta-minta. Jadi belum, ini bisa jadi. Yang suka minta-minta ini biasanya super pelit. Bisa menilai orang dasar kok pelit, yang ngasih ke saya. Dia sendiri pelit, bertahun-tahun tidak sadar dia. Oh, ini penyakit. Jadi saya kembalikan, saya tidak akan komentari satu demi satu, nggak boleh. Suami punya kuat tanggung jawab untuk memberi nafkah. Kalau Anda izin pada pinjam pada istri, hitam atas putih dong catatan pinjaman. Nah kalau belum bisa bayar, sebutkan belum bisa bayar dong.
Ini kapan waktunya? Ngomong, biarpun pasangan ini yang resmi dong. Karena ini jangan bikin ketoliman, pinjam istri mentang-mentang baik. Nah ini mentang-mentang itu egois. Istri itu adalah, Masya Allah, suaminya yang baik itu biasanya muncul perempuan yang tidak punya watak yang baik. Karena baiknya sang suami itu seenaknya sendiri. Berarti ini sebetulnya perempuan yang modelnya pengen suami yang suka nempeleng pagi, siang, malam, tendang kiri kanan. Itu kayaknya. Sudah tahu suami baik tapi tidak pernah dia mencoba mensyukurinya. Lu ada perempuan begitu tuh. Sudah suaminya baik, suami ini. Wah, so enaknya sendiri. Bahkan semakin sewenang-wenang. Semuanya kan apa? Pasti nggak bisa marah suamiku ke saya. Akhirnya apa? Hilang cinta di suami. Ada sebaliknya. Seorang istri punya suami begitu, Masya Allah. Ya pinjam duit seenaknya. Sehingga di saat butuh nggak ada. Pas dapat duit, sembunyikan, nggak ngomong. Waduh, kayak pertanyaan kemarin. Nggak pernah ngasih nafkah. Giliran suami istri nggak punya istri ya. Suami nggak ngasih nafkah. Yang nyukupi istri. Pas giliran istri sempit dimarah-marahin. Wah ini dungu betul laki-laki itu. Betul, dungu betul saya. Itu adalah tidak terhormat laki-laki semacam itu. Kalau memang Anda tidak bisa beri nafkah, kenapa akhlak Anda tidak menyenangkan istri Anda? Minta maaf istriku, aku kerja belum dapat, maafin sayang ya, maafin. Abang mau kerja janji, insya Allah abang bekerja. Ini hari ini aku kini tidak dapat ini. Loh, ngomong yang baik, yang enak dong, malah kasar dan sebagainya. Masa model laki-laki begitu? Apalagi laki-laki seneng ngaji, dekat sama ustadz, perempuan seneng ngaji. Makanya saya agak sedikit kasar betul ini hari ini. Karena mulai kemarin pertanyaan begitu lagi. Saya tidak pengen ada pertanyaan aneh-aneh tentang keluarga. Ini kan menunjukkan rumah tangga yang nggak beres ini. Kuncinya Anda jangan egois deh. Berjanjilah kata Imam Ali sederhana. Jadilah kau wahai istri, jadilah kau budak suamimu. Hei suami, jadi kau budak istrimu. Mengabdikan diri, bukan memperbudak. Hidup kok jadi susah karena suami ongkang-ongkang, nggak kerja, mana duitnya? Kok bisa teganya? Mana cinta? Mana kasih? Cinta itu memberi bukan ngambil, hamba Allah. Nah itu loh. Memberi kelembutan, beri kasih sayang dan sebagainya. Ini saya sedih sebenarnya. Itu menunjukkan bahwa kejadian itu kan hanya yang berani bertanya saja dan sempat bertanya. Sebab yang masuk ke kita kan hanya seberapa persen itu. Berarti di sana mungkin banyak kejadian. Yang jelas Anda harus indah rumah tangga Anda. Serius. Pengen surga di akhirat nanti, mukadimahnya surga di dunia. Jangan egois. Selamat tinggal egois. Cuman kita harus tahu sebabnya egois adalah kelebihan. Merasa lebih pintar dari istrinya. Mungkin dia seorang ustadz, istrinya adalah biasa. Atau seorang ustadzah, suaminya biasa. Atau sering hadir pengajian, suaminya belum. Atau dia lebih banyak rezekinya, suaminya adalah lebih rendah istrinya. Ada sebabnya kesombongan semuanya. Sebabnya adalah sebab yang menghancurkan iblis. Aba wastakbar. Istikbarnya iblis, kesombongannya iblis. Makanya tolong, ayo sadar ya Allah. Sungguh nuhibbukum fillah. Kami cintai Anda karena Allah. Kami nyampaikan kayak begini supaya tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan seperti itu lagi. Dari kemarin ada lagi keluarga, ada lagi keluarga, ada lagi keluarga. Kok ada habis-habisnya ini? Itu kan yang berani bertanya. Apakah sebodoh itu orang hidup di dunia? Apakah segoblok itu orang menjalani hidup di dunia? Dan itu biasanya sama saudaranya rebut waris, sama bapaknya nggak tegur sapa, sama ibunya gampang cemberut, gampang marah. Kok enak hidup begitu? Apalagi sama kawannya, saling tendang, saling sikut. Gimana kalau suatu ketika Anda sampai kepada derajat Anda dipromosikan untuk menjadi sesuatu. Teman Anda juga, tak taunya teman Anda berhasil, Anda pertama mengucapkan selamat. Oke ya akhi, kau duluan. Sukses sebelum aku. Doakan saya nyusul kamu. Gitu. Bukan malah sikut-sikutan. Nah ini budaya hidup indah itu kan begitu. Karena apa? Yang naik pangkat kan juga sahabatku. Orang yang aku cintai. Umat Nabi Muhammad. Tidak pernah berbicara, oh aku kalah saingan. Sekarang main sikut-sikutan. Bahkan mungkin dengan bermacam fitnah segala macam. Itu hidupnya ahli neraka di dunia. Oke, Masya Allah. Kita ingin menjadi ahli surga. Dimulai daripada surga di dunia. Ayo hilangkan egois, kesombongan. Jangan merendahkan pasanganmu. Lihat, siapapun pasanganmu itu adalah seorang wanita. Wahai suami, yang Nabi mengajarkan, memerintahkan pada anaknya untuk muliakan dia sebelum Anda. Dan para suami istri, ketahuilah suamimu adalah imammu. Sehebat apapun dirimu, imammu adalah suamimu. Kalau semua mengerti posisi kan enak sekali. Jujur ini adalah berus. Dan kami dapat isyarat dari guru mulia, tahun ini kita bicara tentang keluarga saja. Rumah. Karena disinilah yang tempat tumbuhnya anak-anak. Sebab di rumah yang gak baik akan muncul anak. Bapaknya begini, nurun ayahnya.
Kalau bapak ibunya berantem nanti anak kalau menikah, kalau punya masalah dengan suaminya bukan cari solusi, berantem karena sudah ada contohnya. Jadi kalau hari ini ada pengantin baru gampang berantem, gak usah jauh-jauh. Pasti dia contohnya bapak ibunya. Dulu kalau masalah berantem. Loh itu terus akan mata rantai kepahitan itu akan terus ada. Kecuali dipangkas sekarang, selesai. Indah. Semuanya indah. Sehingga kalau ada masalah diselesaikan dengan indah. Begitu. Semoga Allah menjaga rumah kita, keluarga kita senantiasa indah dalam cintakan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.